92,4 per 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam lagi sahabat budaya di hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 jam 8 malam. Lewat dikit sih nggak apa-apa ya. Di malam hari ini tadi kita udah dengerin lagu dari siapa? Ratu Sikumbang dengan judulnya Batang Tabi. Walaupun di liriknya ada kata-kata hari Minggunya, tapi sekarang bukan hari Minggu, hari Rabu jam 8 malam. Kita juga gak bakal ke Batang Tabi, sahabat budaya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama salah seorang generasi muda kreatif Minangkabau juga. Ya tentunya kreatif dong ya, karena dia bergerak di bidang seni. Dia kalau di bio Instagramnya menyebut dirinya sebagai seorang seniman sih. Seniman seperti apakah dia? Kita kenalan dulu. Gus Pri malam hari ini udah terhubung sama Denny Alpan di Zoom. Tapi sebelum itu sahabat budaya di Minang Kreatif malam hari ini Gus Pri mau ngasih tahu juga kalau siaran ini bisa kamu dengerin di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi kita streaming di RRI Play Go. Atau di web kita sahabat budaya juga bisa di rri.co.id. Atau kalau kamu lagi banyak kuota mungkin bisa buka YouTube, kita lagi live streaming di channel YouTube kita di RRI Pro 4 Padang. Jangan lupa subscribe juga ya. Habis itu unsubscribe. Enggak dong, masa udah di subscribe di unsubscribe lagi. YouTubers banget ya kita malam hari ini. Nggak apa-apa ya sahabat budaya yang satu ini juga mungkin bergerak di bidang yang mungkin hampir sama kayak YouTubers di bidang kreatif juga atau enggak, kita tanyain deh ya. Kita sapa dulu Bang Denny Alpan di Zoom. Halo, selamat malam Bang Denny. Halo, selamat malam Bang. Iya, aku manggilnya Bang Denny apa Denny aja? Denny aja lah Bang. Denny aja ya. Kenapa nggak mau dipanggil Bang? Masih muda lah. Karena kalau dipanggil Bang ini ya nggak bisa nabung. Waduh, gimana sih? Masih muda soalnya. Emang berapa sih umurnya kalau Denny? Kemarin barusan ulang tahun sih Bang. 22, baru umur 22 Bang. Barusan ulang tahun yang ke-22? Iya Bang. Oke, lagi disayang ayah berarti? Alhamdulillah Bang. Karena dua-dua sayang ayah, ya enggak? Iya. Masih muda banget berarti sahabat budaya. Berarti ini juga ya, masih menjalani pendidikannya juga sebagai mahasiswa. Iya Bang, mahasiswa semester akhir Bang di Institut Seni Indonesia Padang Panjang Bang. Wow, dua-dua udah semester akhir. Iya Bang. Cepat juga ya, aku kayaknya 24. Udah semester 9 sih Bang. Apa? Semester 9. Ya. Oh berarti terhitung cepat dong masuk kuliahnya Denny. Iya Bang, masih secepat sih Bang. SD dulu cepat masuknya Bang. 5 tahun udah masuk sekolah. 5 tahun udah SD. Ya udah SD. Itu umur anak TK dong harusnya kalau 5 SD kan ya. Bahkan TK pun ya, 6 harusnya. Ya enggak? Dulu nggak sekolah TK lagi Bang, langsung SD aja. Tapi boleh umur 5 tahun masuk SD? Boleh Bang, dulu boleh sih Bang. Oke, aku soalnya nggak boleh dulu karena aku juga nggak TK kan. Aku juga nggak TK mau langsung SD tapi umurnya belum cukup, waktu itu masih 6. Akhirnya masuk SD umurnya udah 7 tapi agak lewat gitu. Tapi Denny boleh ya masuk SD umurnya 5? Iya boleh Bang. Kenapa ada orang dalam di sekolah nih kayaknya? Putih merah aja sih Bang. Kenapa? Belum dibeliin sama dua baju yang lain. Baju putih merah itu aja. Langsung dibeliin? Ya. Katanya kata orang tua sih paling seminggu udah berhenti sekolah nih katanya. Tapi ternyata lanjut? Lanjut Bang, akhirnya lanjut sampai tamat, sampai kuliah sekarang. Oke. Kenapa dulu nggak mau TK? Denny-nya nggak mau TK apa gimana? Emang nggak mau sih dulu Bang kata orang tua. Emang nggak mau ya? Ingin cepat dewasa. Kenapa nggak langsung ini aja kuliah? Waduh. Cepet banget ya. Tapi bisa ngikutin pelajaran anak SD di umur 5 tahun Denny? Bisa Bang, bisa Bang. Berarti emang bisa. Ini ya intelektualitasnya atau apa kali ya, kemampuan kognitifnya lumayan lah gitu ya. Maksudnya kan itu belum bisa baca, belum bisa nulis,
Tapi belajar langsung bisa lah gitu ya. Bang. Itu tergolong cepat juga sih bisa baca sih bang, sama yang lain ya. Dibanding yang lain pas SD itu. Ya SD. Padahal yang lain umurnya lebih gede ya, secara umur ya. Ya. Sama kayak di kampus sih bang, masuk muda juga kan. Di mana di kampus? Ya. Oke. Menurut Denny kenapa Denny bisa kayak gitu? Menurun dari orang tua? Mungkin ya bang dari orang tua sih bang. Orang tua juga dulu pintar ya kayaknya ya. Iya kayaknya sih bang. Ini di mana sih Denny kalau dulu SD-nya di mana? Saya kebetulan SD-nya di Jambi bang. Oh, di Jambi. Ya di Jambi. Oh, berarti ini dong. Nah, Pernah tinggal di Jambi atau lahirnya di Jambi? lahir di Jambi bang. Di Minang nih baru 4 tahun sih bang. Oh, baru 4 tahun. Berarti kalau secara keturunan Denny sebenarnya orang Jambi. Ya asli orang Jambi sih bang. Orang tua orang Jambi juga. Jambi bang. Tapi sekarang tinggal di Minang. Tinggal di Minang bang, di Padang Panjang bang. Oh, di Padang Panjang. Sama orang tua atau ngekos? Sekarang ngontrak bang. Oh, ngontrak. Ya. Ada rencana ingin menjadi orang Minang seutuhnya? Itu bang, melihat budayanya sih kental sekali ya bang. Kental ya? Ya bang, beda sekali sih bang. Lebih apa? Kalau disuruh milih tinggal sebagai tempat tinggal, lebih milih tinggal di Padang Panjang apa di Jambi? Kalau sekarang nyamannya sih di Padang Panjang sih bang. Padang Panjang ya, Padang Panjang emang seru sih. Dingin gitu kan ya, adem ya. Budayanya suka sekali ya bang. Budayanya, iya betul. Ya. Harusnya dulu aku pas SD pindah ke Padang Panjang aja kali ya, biar bisa cepat masuk SD. Tapi Denny udah mulai masuk SD dari umur 5 tahun. Udah ini juga berarti udah mengenal pendidikan dari sedini itu. Nah, mulai mengenal seninya dari umur kapan kalau Denny? Ya bentar bang, ada. Oke. Lagi berusaha mengatur ini ya, settingannya, mengatur settingan. Iya bang. Halo bang. Iya, halo. Udah bisa dengar? Ya, iya bang. Oke. Dengar bang. Dengar ya. Lagi apa Denny? Lagi mau masang headset apa gimana? Enggak sih bang. Oh, enggak. Iya, tadi kan ini Denny udah mulai sekolah dari umur 5 tahun. Iya bang. Mulai kenal sama dunia seninya itu dari umur berapa? Kalau Denny? Kebetulan orang tua saya juga musisi lah saya bilang bang ya. Musisi. Oke. Dua-duanya? Ya. Apa satu aja? Nah, ayah saya bang. Oh, ayah. Oke, musisi apa? Ya, Kalau ayah? kebetulan dari kakek juga sih bang. Ya. Musisinya Jadi saya apa? Spesialisnya mulai apa? Seni itu kalau di kampus saya ambil mayor piano bang. Piano. Ayah sama Terus juga, saya piano belajar. juga. Ya, sekarang piano saya pegang akordeon juga, alat-alat tradisi juga. Gitu. Oke. Enggak, aku tadi nanya ayahnya. Ayahnya juga Ayah. jago main piano apa gimana? Tunggu bang, ada audio. Kurang jelas ya kayaknya suaranya ya. Iya, suaranya tiba-tiba kecil bang. Oh gitu. Kalau sekarang gimana? Udah? Belum sih bang. Oh belum. Oke, heads aja gitu bang ya. Boleh, siap. Biar lebih Boleh, Bang, ya. jelas suaranya gitu ya, Denny ya. Iya. Coba bisa dipasang dulu mungkin kali. Bentar, bang. Oke, siap. Jadi Denny ternyata sahabat budaya udah mulai masuk SD dari umur 5 tahun dan termasuk yang cepat juga bisa belajar dan mengikuti pelajaran yang dasar-dasar ya. Kita belajar membaca, belajar menulis. Nah, Denny termasuk yang cepat juga bisa belajarnya. Gimana Denny, udah bisa dengar? Oke, tapi suara Denny-nya nih yang kita sekarang nggak bisa dengar nih. Ke-mute apa gimana? Halo bang. Iya, halo. Nah, itu baru bisa dengar. Yang tadi nggak ada keluar. Gini aja ya, nggak apa-apa kali ya.
Ya udah bang. Oke. Itu kalau kalau ayahnya gimana? Dulu main piano juga atau main alat musik yang lain? Kalau saya lebih ke alat musik Melayu bang. Alat musik Akodion Melayu. ya bang. Apa namanya? Iya, akodion bang. Arkodion itu sejenis alat musik apa? Gesek, pukul, petik? Ya seperti itu bang, alat tekan bang, seperti piano kayak keyboard bang. Oke. Tapi melalui angin bang. Melalui angin. Waduh, ini agak unik ya. Aku baru kali ini dengar kayaknya ada nama alat musik. Di pompa dia bang, di pompa. Seperti Oh, yang ditiup gitu. nggak ditiup sih bang di pompa, tapi pompanya itu kan melalui angin bang. Kalau nggak Oke. di pompa dia nggak itu. Oke. Jadi mainnya tuh kayak apa? Dipompa pakai kaki, terus dipencet pakai jari gitu. Nggak sih bang, tangan kiri tuh yang pompa bang, tangan kanan yang mainin melodinya. Kayak. Oh gitu. Iya, iya, iya. Iya, Agak ini ya, agak nggak lazim kita lihat orang main arkodion namanya. iya akodion bang. Oke. Tapi Kalau di gamat sering kalau di Minang orang makanya untuk musik gamat tuh bang. musik gamat. Oh iya, 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 iya. Kita punya program khusus sih yang ngebahas musik gamat dan memainkan lagu-lagu gamat biasanya hari Selasa tuh. Iya. Oke, biasanya di lagu-lagu gamat ada tuh ya alat musik yang namanya arkodion ya. Akodion. Ya, tuh. Oke, ayah dulu main itu. Iya. Denny Makanya belajar. saya tertarik ya, lihat ayah saya main kan bang. Kelas 5 SD masukkan saya ke sanggar. Oh, ke Untuk belajar sanggar. musik. Oke, berarti emang apa ya? Bakatnya Denny udah ketahuan sejak kecil kayaknya gitu ya. Ya, bang. Ini ke seni nih arahnya udah kelihatan gitu ya dari kecil. Jadi akhirnya dimasukin ke sanggar. Sanggar seni bang. Di sanggar seni. Seni Ya. musik atau gimana sih sebutannya? Sanggar seni, sanggar seni bang. Dia mencakup semuanya bang. Tari, ada teater di situ, ada musik, musik tradisi. Katanya membahas semua tentang tradisi. Oke, Tentang budaya. betul. Tapi Denny masuk ke sanggar seni belajar semuanya juga atau fokus ke musik aja waktu itu? Fokusnya ke musik saja dulu bang. Kenapa nggak ke yang lain juga? Maksudnya sekalian gitu kan ya? Apa emang nggak tertarik, Denny? Kayaknya jiwa saya lebih memilih musik ya itu bang. Lebih memilih musik sedini itu ya, kelas Iya. 5 SD. Iya, Itu berarti umurnya berapa tuh? 10 tahun kali ya? sekitar 10 tahun bang. Iya, 10 tahun udah tahu sukanya apa. Aku tuh dulu 10 tahun selain suka main ya, sahabat budaya, main sama teman-teman, main sepedaan, main kelereng gitu-gitu, nggak tahu deh mau arah hidupnya nanti mau kemana gitu. Tapi Denny udah, karena mungkin udah ada sosok yang dilihat ayah nih ya main musik gitu ya. Iya bang. Oke. Sampai sekarang ya saya masih aktif bang di kesenian. Wow, masih aktif sampai sekarang. Ya. Di mana? Ya. Di Jambi? Di Jambi bang. Dia sekarang tim Pemda Kabupaten Muaro Jambi bang. Tim Pemda Kabupaten Muaro Jambi. Bagian alat musik. Iya. Mana? Masa sih bagian alat musik? Tapi bisa lah Iya. main alat musik ya. Ada, Seni kayak itu aja bang. Seni gitu. Oh. Musik aja dia. iya betul. Ada penampilan kesenian. Nah, ayah biasanya berpartisipasi di situ ya. Eh, saya selalu berangkat bersama ayah saya bang kalau untuk event-event kesenian dari dulu ya bang. Oke, dari dulu sampai sekarang berarti. Ya terakhir pas saya masuk kuliah itu udah pisah kami bang. Oh, Udah gitu. beda-beda, ya. Berarti sekitar 4 sampai 5 tahun yang lalu ya terakhir ya. Ya benar. Tampil. Biasanya Mm-mm. event yang pertama saya ikuti itu bang Jakarta Fair Panggung Budaya 2012 itu yang saya ikuti bang. Wow, Jakarta Fair Panggung Budaya 2012. Berarti ke ini dong, ke Kalimantan. Ke Jakarta ya kalau gitu ya. Berarti ke Jakarta waktu itu. Iya bang, ulang tahun Jakarta. Oke, gimana caranya biar bisa ikut di sana? Karena nggak semua orang bisa berpartisipasi kan di Jakarta Fair Budaya lagi. Ya, mungkin pas itu bang ada juga seleksinya. Kebetulan kami lulus pas di seleksi di Pemdanya bang, di kabupatennya, di pemerintahan kan. Ada seleksi pemain lah istilahnya, player musiknya. Oke. Nah, kebetulan saya sama ayah saya ikut juga lulus kami berdua bang. Oke. Berarti dipilih
orang-orangnya diseleksi gitu ya, terus nanti dijadiin satu tim gitu maksudnya. Ya, dijadiin satu tim bang. Oke, yang Akhirnya jadi jurinya siapa? Kami jadi pemain tetapnya bang. Gimana? Jadi pemain tetapnya di situ. Sejak 2012 itu. 2012. Oke. Terakhir saya ikut kabupaten saya itu 2017 bang. 2012 sampai 2017. Tapi ayah masih lanjut habis itu ya. Masih lanjut sekarang. Sampai sama teman-teman yang lain. Sama teman yang lain bang. Oke, berarti apa? Itu istilahnya 2012 itu seleksi pembentukan tim Arkodion apa-apa? Tim kesenian kabupaten. Tim kesenian Kabupaten Pemda. Iya Pemda. Oke, kabupaten apa namanya? Kabupaten Muaro Jambi. Muaro Jambi. Oke. Kalau Muaro Bungo itu beda lagi ya? Beda bang, beda. Tapi dekat. Dekat sih bang. Tetanggaan nggak? 7 jam lah bang jarak. 7 jam nggak dekat dong itu, Denny. Gimana sih? 7 jam dari sini ke Pekanbaru. Kalau dari Padang sampai Pekanbaru itu udah ya. Tapi seru, sahabat budaya, perjalanan keseniannya Denny. Kayaknya banyak cerita sama ayahnya juga, gimana dia belajar alat musik, alat kesenian. Nanti akan kita bahas, tapi kita break dulu ya, Denny ya. Ya bang. Ya oke bang. Oke, sahabat budaya, tetap bersama kita dulu. Nanti kita akan kembali dalam Mina Kreatif di Perempatan FM Radio Padang, Ensiklopedia Budaya ke-Indonesia.
92,4/4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Masih di bidang kreatif malam hari ini sahabat budaya, hari Rabu tanggal 15 Desember 2021. Dan Gus Pri masih ngobrol-ngobrol sama Denny Alpan yang sekarang lagi di mana sih, di Padang Panjang. Halo Denny. Halo Bang. Oke, belum hidup. Terus apa lagi? Halo Denny. Halo Bang. Oh iya. Dulu jadi ceritanya kelas 5 SD udah kenal seni dan langsung ke seni musik. Nggak pernah ke seni yang lain gitu Denny maksudnya? Enggak sih Bang, memang fokus ke seni musik sih Bang. Berarti udah langsung bisa main alat musiknya atau butuh waktu belajar yang agak lama juga? Setelah kenal dan kayaknya suka sama dunia seni musik gitu. Kalau belajar mulainya emang dari kelas 5 SD itu Bang. Emang belum mantap kali main sih Bang. Diajari orang tua sama ayah terus, pokoknya ditekap terus gitu. Ayo latihan terus gitu. Latihannya pakai apa? Pakai akordeon? Pakai keyboard dulu Bang, pakai piano. Oke, pakai piano. Akhirnya bisa setelah berapa lama? Sekitar setahun Bang. Setahun, wow, lama juga ya. Itu sambil belajar di sanggar? Belajar di sanggar Bang, sambil belajar alat-alat musik yang lain Bang. Oke, sambil belajar. Ini sih lebih fokusnya ke alat musik tradisi lah Bang ya. Alat musik tradisi, betul. Kenapa Denny lebih suka alat musik tradisi? Karena akordeon basicnya alat musik tradisi juga atau gimana tuh? Memang aneh sih dari dulu Bang, saya tuh suka dengar kayak orang dulu kan musik-musik pop, dengar saya lebih suka musik-musik daerah kayak gitu. Wow, seleranya tradisional sekali ya. Kayaknya emang tradisi banget jiwa Bang. Tradisi banget jiwanya. Tapi justru bagus dong, maksudnya ada anak muda yang masih mencintai kesenian tradisional, itu sesuatu yang menyenangkan sekali gitu ya, biar tradisi juga nggak hilang gitu kan ya Denny ya. Iya Bang. Kalau bukan kita siapa lagi kan yang melestarikan. Betul, kalau bukan kita siapa lagi. Jadi Denny itu dulu sukanya kayak alat musik tradisional yang dari Jambi dulu mungkin ya, pertama belajar ya. Dari Jambi Bang. Kalau di Jambi alat musik tradisionalnya apa namanya? Ada dia namanya gambang Bang, gambang kayu, dia kayak kelempong Bang, tapi dia dari kayu Bang, panjang-panjang kayak gitu. Oke. Kalau di talempong kan juga ada tuh kayu buat pemukulnya, terus talempongnya yang dipukul kan? Ya, kalau itu kayu semua Bang. Oh, kalau itu kayu semua, pemukulnya dan yang dipukul kayu. Kayu Bang. Wow, unik juga. Bunyinya kayak apa tuh? Kayak kayu dipukul ya? Iya sih Bang, kayak kayu dipukul, tapi dia bernada Bang. Tapi dia bernada, mungkin dari segi ketebalan kayunya mungkin, atau dari apa yang membedakan nadanya, dari apa tuh? Ya dari ketebalan kayu sih Bang. Oke, dari ketebalan kayu. Itu Denny belajar juga main apa namanya? Kambang. Gambang. Oke, belajar juga main itu. Belajar Bang. Sampai sekarang masih bisa. Belajar dulu Bang. Semua seni. Ya. Oke. Berarti banyak ya alat musik yang dipelajari ya? Iya Bang, alhamdulillah banyak sih. Alhamdulillah banyak. Sampai sekarang kalau dihitung-hitung berapa alat musik yang Denny bisa? Alat perkusi juga bisa Bang, alat. Cuman yang Denny nggak bisa tuh alat tiup Bang. Alat tiup kayak saluang gitu-gitu ya? Ya, sedang belajar sih Bang, masih belajar. Masih belajar. Oke, lanjutkanlah Denny. Lanjutkan. Ya. Aku aja satu nggak bisa dari dulu main. Ya, biasanya kalau orang nggak mau belajar sih Bang. Gimana? Nggak mau belajar dulu. Nggak mau belajar. Ya. Tapi karena disuruh sama ayah. Ya, disuruh sih Bang. Akhirnya bisa gitu ya. Dan mungkin Denny bersyukur juga ya kalau sekarang ternyata mendapati fakta bahwa Denny bisa main banyak alat musik. Itu pasti jadi satu privilege juga lah ya, maksudnya ya. Karena nggak semua orang bisa
Jangankan banyak alat musik, satu alat musik aja kadang-kadang nggak bisa gitu ya. Tapi Denny bisa eh, main alat musik. Selain tradisional, yang modern belajar juga. Kayak gitar, gitu-gitu, drum. Nah, kalau modernnya sih bang kayak keyboard ya bang, piano, kayak Hmm, gitu hmm. sih bang. Oke. Ya, Yang lain nggak ya? ya kalau dulu sih bang emang aneh idealis Denny bang. Emang Denny idealisnya ke musik tradisi kayak gitu. Gak mau Mm-mm. belajar alat-alat modern gitu bang. Oke. Kenapa? Ada idealisme kayak gitu tuh munculnya dari mana, Denny? Itu gara-gara mungkin lingkungan ya bang. Hmm. Lingkungan itu selalu membahas tentang tradisi, tentang budaya ya bang. Hmm, hmm. Jadi misalnya mau orang ngajak ngeband, ah nggak mau lah, bilang gitu kan. Nggak mau Terlalu main modern band, gitu ya. modern nggak asik ya bilang gitu kan. Kalau sekarang kan udah gitu. Iya, Orang iya. mau ngajak main apapun, Denny ikut kayak gitu. Ikut Ya, ya, karena memahami ternyata yang modern juga bisa idealis lah di situ gitu maksudnya ya, Denny ya. Karena lu dulu mungkin pemikirannya yang modern itu selalu akan menghilangkan yang namanya alat-alat musik tradisional ya. ya. Dulu saya ya mikirnya gitu juga bang. Hmm, Ternyata kan alat modern itu juga bisa kita kreasikan ke tradisi bang. Akhirnya kan betul. orang dengar, wah udah modern. Ini tradisinya dari mana? Akhirnya orang yang dengar modern tadi dia nyari tradisinya mana sih yang benernya aslinya. Mm-mm, mm-mm. Maksudnya bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat musik tradisional ternyata bisa dihasilkan juga oleh alat musik modern dan orang akhirnya jadi nyari tahu gitu ya, Denny ya. Nah, ya. Oke. Atau Apalagi mungkin zaman sekarang kan hmm, bang udah gimana ya, hmm, tradisi itu udah kurang sekali gitu bang. Jadi harus kita mengenalkannya tuh kayak kreasi bang. Kita gabungkan tradisi dengan betul. modern Mm-mm, mm-mm, biar lebih menarik tanpa betul. menghilangkan rasanya kan bang. Betul betul itu dia. Itu dia yang penting untuk dilestarikan juga ya sahabat budaya. Ya, Nggak mungkin kita semata-mata ingin mengenalkan alat musik tradisional tapi menghilangkan unsur modernnya juga karena apa ya sisi menariknya jadi hilang mungkin karena orang mungkin lebih suka yang modern sekarang. Jadi caranya mungkin dikombinasiin gitu ya, Denny ya. ya. Oke. Terus Denny sekarang apa nih kegiatannya mengkombinasikan alat musik tradisional sama modernnya gimana tuh sekarang? Oh, kalau sekarang saya lebih buat komposisi musik bang. Komposisi musik. Oke. Ya, Gimana tuh? komposisi musik. Nah, kemarin kan ada saya buat baru-baru ini sih bang. Mm-mm. Mm-mm. Buat ya komposisi musik baru lah, tapi saya ngangkat tradisinya dari Jambi bang. Oke, tradisinya dari Jambi, dari alat musik apa? Nah, alat musiknya saya gabungkan gambang kayu tadi bang. Mm-mm. Oke. Saya gabungkan sama dengan alat instrumen musik barat sebenarnya sih bang. Mm-mm. Apa tuh? Di biola, Mm-mm. Oke. cello, Mm. wah, seperti itu bang. Tambah dengan gitar, bass, keyboard, sebagainya bang. Wow, jadi sebuah komposisi musik baru-baru ini Ya, Denny bikin. baru-baru ini bang. Udah Di selesai berarti. ada festival Kasapes. Oke. Jadi ini untuk ditampilkan di sebuah festival. Ya, di festival Apa nama festivalnya? budaya. Kasapes bang. Kasta Fest. Kasa. Kasa Fest. Ya, Oke, itu di mana festivalnya? di kampus bang, di isi Padang Panjang. Udah selesai festivalnya? Udah bang. Ya. Kemarin aku baru juga ikut ini karya dosen Mm-mm. dari di Pekanbaru sih bang, baru pulang ke Padang Panjang sekarang. Oh gitu, baru balik ceritanya. Baru balik dari Pekanbaru bang. Oke, kapan itu? Kami berangkat hari Minggu tuh bang. Nampilnya tanggal 13 atau 14 tadi. Tanggal 13 berarti hari Senin dong ya? Ya hari Senin bang. Selasanya balik. Ya, itu karyanya rabab sih bang, membahas tentang rabab, tapi udah dipadukan dengan musik modern. Ini apa yang produsernya dosen gitu ya ibaratnya ya? Ya, jadi sebagai player aja, Bang. Denny main apa di situ? Jadi kebetulan main yang modern sih bang, keyboard, piano. Oke. Berarti masih termasuk yang Denny suka juga lah ya, karena keyboard termasuk favorit Ya, juga kan bagi Denny kan ya.
Itu jadinya kayak apa Denny yang rabab itu? Bapak tuh mengembangkan rabab tuh dipadukannya dengan alat-alat musik modern juga bang, tanpa menghilangkan rasa dari rabab aslinya bang. Oke, kalau rabab kan ada apa ya? Ada ceritanya juga kan ya kalau nggak salah ya? Wah ceritanya bang. Berarti lama tuh, sejam, 2 jam, apa gimana? Enggak sih bang, pas itu Hmm. dia ngambil singkatnya aja bang. Oh, yang versi singkatnya aja. Nah, Iya, betul, 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 betul. yang Baru balik versinya, juga. Mm-mm. baru Itu buat apa? Kompetisi? Kemarin yang ke Pekanbaru? bukan kesenian Indonesia bang. Oke. Jadi dari semua Indonesia ikut tuh perwakilan dari kampus. Ya kami perwakilan dari kampus aja bang. Kebetulan dapat panggungnya di UMRI bang, Universitas Muhammadiyah Riau. Oke, iya, iya. Ya. Betul, betul. Gimana penampilan pengalaman tampil di Pekanbaru? Itu pertama kalinya juga bagi Denny atau sebelumnya udah? Pernah juga? Sebelumnya udah sih bang. Hmm. Ini yang kedua bang. Tapi seru ya? Seru bang, seru. Rame nggak? Sih bang. Rame bang, rame sekali bang. Oh. Alhamdulillah sukses lah acaranya bang. Oke, walaupun dalam masa pandemi ya, Denny ya? Ya walaupun masa pandemi ya bang. Tetap menggunakan protokol kesehatan ya bang. Iya betul, itu dia. Tapi yang emang Denny yang bikin sendiri yang tadi ya, yang bikin komposisi musik itu ya, yang di Kasafest ya. Bang. Di Kasapes ya bang, udah 3 karya yang Denny bikin selama di kampus sih bang. Oke, apakah ini alasan kenapa Denny sampai 9 semester? Iya, iya. Waduh, iya lagi. Ya. Karena emang ini ya meninggalkan legasinya gitu ya, ada yang ditinggalkan ini karya-karyanya Denny gitu ya. 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 Bentuknya kayak apa sih Denny kalau bikin komposisi musik kayak gitu? Apa bang? Bentuknya jadinya kayak apa? Sebuah lagu atau gimana hasil akhirnya? Kalau capaian Denny bikin komposisi sih bang, sebenarnya itu biar kita itu ya ingat tradisi itu jangan sampai mati bang, kita kembangkan, tapi jangan sampai merusak rasa aslinya gitu. Oke. Dalam bentuknya itu komposisi musik bang. Komposisi musik itu apa? Yang orang-orang tahu. Aku kalau dengar kata komposisi musik itu nggak tahu apa itu komposisi musik gitu maksudnya. Komposisi musik itu perpaduan lah bang. Misalnya saya kan rabab kan bang. Jadi ada yang dipadukan gitu ya. Nah, ada misalnya tema rabab itu apa yang kita ambil, tema vokalnya itu yang kita kembangkan bang itu. Oke. Kalau Denny yang terakhir apa? Komposisi musiknya apa? Itu ada nyanyian dari Muara Bungo Jambi sih bang, Rinong namanya bang. Dia seni vokal. Sama alat musik kambang tadi. Ya sama gambang tadi itu dia dikembangkan ke dalam musik modern dengan garapannya menurut imajinasi Denny sendiri bang. Oke. Itu pas penampilannya dimainkan live apa gimana Denny? Itu live langsung bang. Denny yang main sendiri, berarti main gambang gitu Denny? Iya, tapi minta tolong sama teman-teman yang lain untuk main instrumen yang lain bang. Oke, rame-rame gitu ya? Rame. Oke, berapa lama tuh Denny kalau bikin yang terakhir komposisi musiknya? Komposisi musik ini yang terakhir sekitar 1 bulan ya bang pengerjaannya. Wow. Sama proses latihannya bang. Betul. Berarti kita emang ngulik gitu ya. Denny menerjemahkan sendiri dari alat musik gambang, juga seni vokal dari Muaro Bungo tadi ya? Iya bang. Oke. Agak sulit nggak meramu itu semua Denny, alat musik tradisional terus dibikin jadi modern? Karena itu mengkomposisikan gitu kan ya? Lumayan sih bang, tantangannya sih rumit bang. Nanti misalnya kalau orang ada yang menyalahkan, wah tradisinya tidak seperti ini gitu kan. Denny juga kan, tapi Denny udah punya jawaban kan. Saya kan Denny kan tidak menghilangkan rasa tradisinya gitu bang. Oke. Tapi ada yang protes nggak sama karyanya Denny? Sejauh ini belum sih bang. Tapi dipuji kali ya? Iya. Wah. Itu dia, tapi dipuji sahabat budaya dengan dengan semua yang udah dipelajarin gitu, terus akhirnya bisa ngulik
dan akhirnya bisa bikin komposisi musik. Disebutnya apa? Jadi komposer gitu nggak sih Denny? Iya, komposer bang. Komposer Kan ya. yang buat. Oke. Berarti itu bisa dibilang sebagai karyanya Denny dong, ya kan ya? Karena udah beberapa digabungkan gitu kan ya? Ya, karya bang. Oke. Ada judulnya juga dong berarti. Kalau udah karya ada judulnya dong. Ya, The Imagination Krino. The Imagination, Krino. apa tuh artinya? Imajinasi Krino bang. Krino itu? Krino tadi kan nih tradisinya imagination. Jadi saya ambil dari bahasa Inggrisnya gitu bang. Oke, jadi ada perpaduan tradisi dan modernnya gitu ya. Siap, siap, siap. Tapi Denny kalau main alat musik yang paling disuka, kalau aku lihat dari Instagramnya juga ada yang alat pukul tuh kayaknya. Apalagi foto Iya bang. yang dikirim kemarin. Nah itu apa tuh? Alat musik apa tuh? Itu gendang Melayu bang. Oh, gendang Melayu. Ya. Kenapa alat itu tradisi Melayu. jadi spesial bagi Denny? Warna bunyinya unik sih bang. Ada warna bunyi ya? Aku Ya, warna bunyi. kayaknya emang buta nada nih gimana sih? Ya. Kenapa? Yang membuatnya unik dari gendang yang lain apa? Karena warna bunyinya itu banyak sih bang. Ada 4 warna bunyi bang. Oke. Kalau gendang kebanyakan itu paling ada 3 atau 2 sih bang. Kalau alat pukul tradisi ya bang. Aku taunya satu aja. Bek, udah itu aja bunyi kan ya. Ternyata Iya. ada dalam satu alat musik itu ada 3 warna bunyi. Ya ada 4 malahan kan bang. Kalau yang di gendang Melayu ini. Gendang Melayu ini 4 bang. Oke. Gimana cara membedakan warna bunyinya? Lebih tinggi sih, bang. Gimana? Tingkat kerumitannya lebih tinggi untuk main gendang Melayu itu sih bang. Tantangan Oke. tersendiri lah gitu bang. Ada tekniknya ya. Nah, Oke. Tapi Denny bisa main itu. bisa bang, alhamdulillah sih bang. Alhamdulillah ya. Berarti emang jago Iya. nih sahabat budaya. Yang mau belajar alat musik sama Denny mungkin bisa kali ya. Iya, Boleh Bang. nggak Den kalau ada Boleh, yang Bang. mau belajar main alat musik Denny? Hmm. Itu dia sahabat budaya. Tapi berikutnya apa nih Denny? Bakal ada karya lagi? Ada sih bang. Hmm. Kayaknya Denny bakal membuat karya tentang Denny merantau ke sini sih bang. Wow. Ya, Tentang merantau ke gimana, Bang? Minang. Ya, Denny menceritakan pengalaman Denny melalui musik gitu bang. Oke, dalam bentuk apa? Lagu nih nanti atau komposisi musik lagi? Komposisi musik lagi. Oke, tapi komposisi musik kayak gini biasanya ada vokalnya nggak sih Denny? Ada liriknya Ada, gitu Bang. nggak? Ada liriknya bang. Oke, liriknya Denny yang nulis juga? Rencana iya bang. Ini sedang dikerjain sih bang, masih belum rampung bang. Wow, siap, siap, siap. Kira-kira kapan tuh Tunggu Denny? katanya, Bang. Gimana? Tunggu aja karyanya ya bang. Ditunggu aja siap. Mungkin sahabat budaya yang juga penasaran nanti gimana cerita perjalanannya Denny merantau ke Minang lewat komposisi musik. Bisa diikuti di Instagramnya Denny kali ya? Iya ya bang, yuk follow. Di mana Denny? Kalau Instagramnya di mana? Apa bang? Instagramnya apa namanya? Biar sahabat budaya bisa cari tahu. Ya, Denny Alpan. @Denny Alpan ya. Nah, ya. Oke. Emang kenapa bikin komposisi musik dari cerita perjalanan Denny merantau ke Minang? Emang ada yang spesial ceritanya? Spesial sekali sih bang. Saya merantau ini baru pertama kali bang. Ibaratnya berpindah lah. Budaya Jambi dengan di sini tuh beda sekali. Beda ya. Kalau di Jambi lebih kental budaya Melayu. Apa gimana? Iya, bang. Oke. Terus akhirnya pindah ke Minang yang lebih Minang ya jatuhnya gitu ya. Punya budayanya sendiri lah gitu ya. Budayanya menurut saya lebih kental di Minang ini bang. Lebih Masyarakatnya pun bahkan masih menggunakan itu kan, budayanya masih kental sekali. betul. Apalagi di Padang Panjang yang kita kenal juga tradisinya emang kuat di sana gitu ya. Mungkin beda ceritanya kalau di Padang, ya mungkin masih ada tapi nggak sekuat di Padang Panjang juga lah gitu ya. Ya. Oke. Dan itu yang membuat Denny akhirnya menceritakan nanti perbedaan budayanya yang ada di Jambi sama yang ada di Minang gitu ya. Kita tunggu deh nanti karyanya Ya. Denny dalam bentuk komposisi musik. Nanti di mana nih kalau komposisi musiknya, di Instagram juga atau di channel YouTube-nya mungkin ada Denny?
channel YouTube belum ada sih bang, mungkin di Instagram, mungkin rencana mau pertunjukan sih bang. Pertunjukan, wow. Di kampus lagi apa udah Ya. ada arena yang lain nanti yang mau dijajal juga? Sekarang lagi ngurus skripsi untuk di Taman Budaya Jambi bang, mau mengenalkan juga budaya Minang itu sih seperti apa. Rencana mau banyak juga bawa konser-konser Minang, mau kenalin di Jambi. Wow, banyak plan ya Denny. Semoga sukses dengan semua yang direncanakan berjalan lancar. Kita tunggu deh karya-karyanya Denny. Atau mungkin nanti bikin komposisi musik yang lain jadi komposer musik ya Denny ya. Nggak terbebas itu komposer musik tradisional ataupun modern nanti ya Denny ya. Tapi terlepas dari itu, terima kasih Denny udah ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini. Sebagai anak muda yang emang masih peduli gitu ya, dan emang cinta sama seni musik tradisi khususnya. Dan mungkin bisa jadi inspirasi juga bagi anak muda di Sumatera Barat untuk mencintai budayanya sendiri, lebih mengenalkan tradisi di dalam kehidupannya gitu ya Denny ya. Oke Denny, sampai jumpa lagi, mungkin nanti ada cerita-cerita baru kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya bang. Oke. Selamat malam Denny, assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Oke deh sahabat budaya, itu dia obrolan gue seperti sama Denny di malam hari ini di Minang Kreatif. Dan tentunya sampai jumpa lagi di Minang Kreatif edisi berikutnya. Tetap bersama kita di Pro 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.